Halo guys, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau share setup yang menurut gue ini balik lagi cukup simpel ya, sering terjadi setiap hari, dan ini um, um, gue sering nge-share setup ini ke internal, ke eksternal, eksternal ke internal, dan kali ini internal ke eksternal. Oke, nanti akan gue jelaskan kenapa gue bisa ambil trade ini. Oke, dan kita ke daily dulu seperti biasa ya. Ini trade terjadi di tanggal 4 ya, seperti yang kalian lihat candle ini. Kenapa ini naik? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat higher time frame, seperti yang gue selalu bilang, gue bearish dan target gue di sini relative equal low ya, di 24154. Oke. Beres apa namanya, bias gue beres. Oke. Nah, kita pindah ke 15 menit ya. Ini kebetulan setup London ya, gitu seperti yang kalian lihat. Ini terjadi di London. Oke, sebenarnya bahkan London belum buka gue udah masuk gitu. Kenapa gue bisa sepede itu ya, itu ya gitulah. Karena nanti gue jelasin kenapa gue bisa sepede itu. Karena gini, seperti yang kalian lihat ya, ini range Asia ya. Gue kotakin dulu deh. Kalau kalian lihat ini range Asia. Oke. Nah, ini range Asia. Oke. Range Asia terjadi set, terus gue ngeliat ada sweep liquidity Asia, Asia low di sweep. Terus gue melihat apa lagi? Nah, ada internal liquidity di sini, fair value gap. Gue makin pede lah sebenarnya. Gue makin pede lah ini untuk bullish gitu. Oke. Tapi balik lagi, buat gue pribadi ini namanya counter trend ya. Jadi gue agak kurang pede sebenarnya untuk counter trend. Gue lebih suka downtrend karena sesuai dengan bias gue. Ini 15 menitnya kayak gini. Setupnya kalau kalian lihat, ini sweep Asia low, dan di saat yang bersamaan juga ada 15 menit fair value gap. Oke. Ya, kita pindah ke 1 menit. Nah, ini adalah trade tanggal 4 ya. Tanggal 4 di London session ya. Ini tanggal 4, kalian bisa lihat di bawah nih tanggal 4. Oke. Gue langsung merhatiin guys. Apa yang gue perhatiin? Yang gue perhatiin adalah ketika Asia low kena, ada rejection nggak? Ya. Nah, apa yang gue perhatikan? Yang gue perhatikan adalah ini market shift structure atau order block lah, atau change in the state of delivery, yang kayak gitu-gitulah. Dan ini menjadi apa namanya, reversal pattern kalau kalian sering lihat reversal ke break candlenya, dan kalian langsung lihat apa, ada suspension block. Yang gue perhatikan apa, ketika candle ini nih yang 123 jam 1:23 menit, kalian lihat wicknya, dia respect order block ya. Ini gue anggap sebagai order block, dan dia di displace dan membentuk suspension block. Gue makin pede sebenarnya. Harusnya gue bisa entry di sini, cuma gue masih belum pede. Karena apa? Karena range-nya kalau kalian perhatiin itu masih ada di luar ya, masih di luar. Gue pengennya dia masuk dulu ke dalam apa namanya, range Asia, masuk dulu. Makanya begitu dia masuk, kalau kalian lihat di candle berikutnya dia masuk, gue langsung entry di suspension blocknya di candle berikutnya ketika dia turun ya.
ketika dia turun gue entry, gue limit order. That's why nama akunnya limit order. Karena gue selalu limit order. Oke, gue entry di sini dan target gue di mana? Target gue di sini nih. Ada relative equal high di sini. Ya, kalau kalian lihat, sebenarnya kalau kalian lihat, gue averaging dan exit di berbagai posisi ya. Target gue sebenarnya di Asia high. Ya. Cuma ini paling obvious banget ada relative equal high. Seperti yang kalian tahu ya, ada konsolidasi setelah ketemu relative equal high. Emang begitu, selalu begitu. Jadi ya sebenarnya ya ini cukup ideal lah untuk kalian menjadi exit profit ya. Kebetulan gue partial profit di sini. Terus gue naikin stop loss gue kalau kalian lihat videonya. Jadi menurut gue, terus akhirnya gue expect dia langsung kena. Cuma seperti yang kalian tahu ya, inilah alasan gue kenapa gue paling males trading di London. Kenapa? Karena lama banget men. Lama banget nungguinnya. Coba lo kalian bayangin nih, dari gue udah pantau dari jam 12 men, dari jam 12 sampai jam berapa nih kenanya? Jam 5, buset. That's why gue paling gak suka trading di London itu, karena gitu, candle-nya kecil dan lama, dan ya itulah makanya gue malas gitu. Akhirnya seperti yang kalian tahu, gue take profit partial di sini. Akhirnya ketemu meet the objective, Asia high kena dan displace dan terus terbang lagi kayak gitu. Oke. Gue cukup happy dapat di sini. Udah sih gitu aja kayaknya. Cukup untuk menjelaskan ya. Gue rasa kenapa gue bisa entry di sini cukup simple ya. Ini internal ke eksternal ya. Kalau kalian lihat time frame 15 menit ya, ini jelas banget internal ke eksternal. Ini internalnya, ini eksternalnya sebenarnya di sini nih ya, kalian bisa lihat ini eksternal, ini internal, ini eksternal, kayak gitu ya, kayak gitulah. Oke, gua harap kalian bisa belajar sesuatu dari trade ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanya aja ya. Oke, gue rasa gitu aja cukup. Thank you, jangan lupa di like dan subscribe. Bye.